Racikan berita. Nih, Masih berani dia itu. Apa Bang Dul? ngomongin masalah bahwa kita penggugat malah disuruh bayar 1 juta. Ya, itu adalah amar putusan. Amar putusannya ada 3 ya. 1 mengabulkan kompetensi absolut. Ya, kompetensi absolut dari tergugat 1 sampai dengan tergugat 9 dan turut tergugat. Lalu yang kedua menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili. Ya, walaupun saya mau bilang ini pada saat sidang kita di PHP, bersabarlah kalian. Karena mungkin kalau kalian bersabar maka kalian punya kesempatan untuk membuktikan, kata hakim nih, hakim yang sudah diganti ya. Jadi artinya apa? Dia tahu kita berhak untuk bersidang di sini. Ada kompetensi kita di sini. Dan yang ketiga menghukum kami pemohon ini untuk membayar sejumlah 1 juta kalau nggak salah ya 626.000. Jadi sudah kalah disuruh bayar pula kita. Mantap Bana. Bagaimana? Jadi menurut saya hari ini hakim ya Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat nomor 610 ini sudah melakukan suatu keputusan yang sen kiri belok kanan. Jadi mereka meniru daripada hakim MK. Mengapa saya katakan demikian? Seperti tadi, dia yang mengarahkan kita untuk ya mengedepankan nama Jokowi, membelakangkan jabatannya. Dia pula yang akhirnya seperti orang menggiring kita untuk menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang. Ini aneh sekali. Jadi dia meniru sen kiri belok kanan. Kalau emak-emak, sen kiri belok kanan itu udah sifat emak-emak. Kalau mereka ini kan orang sekolahan, entah nalarnya di mana begitu, ya. Berarti panik dong kalau gitu. Pasti panik, karena begini, kami sudah mengatakan cukup tampakkan, tunjukkan saja ijazah aslinya, ya kan? Dengan menunjukkan nanti kan ada orang-orang yang berwenang untuk menilai ini asli beneran atau tidak, kan begitu. Ada ahlinya semua kan, jenis kertasnya, untuk pada masa itu ini benar nggak tulisannya seperti ini, begitu kan? Kelompoknya mana ini gitu, nggak langsung tunjuk-tunjuk doang, ya kan? Tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Bahaya dong kalau ditunjukkan, barangkali begitu. Sehingga daripada menunjukkan atau memenuhi itu lebih baik seperti ini. Ya mereka berkuasa, kita mau bilang apa? Ya pasti kecewa dan kami tidak terkejut dengan keputusan ini, biasa saja. Justru makin menguatkan dan mengkonfirmasi bahwa negeri ini sudah tidak ada hukum lagi. Ya besok-besok fakultas hukumnya bubarkan saja. Ya SD, SMP, SMA nggak usah pakai karena Menteri Nadiem Makarim juga mengatakan ijazah tidak menunjukkan katanya ijazah itu tidak menunjukkan kompetensi seseorang. Ya, belajar tidak menunjukkan orang akan menjadi pintar dan segala macam, ya. Nah, oleh karena itu presidennya seperti itu didukung oleh ungkapan dan pernyataan dari Menteri Pendidikannya yang seperti itu. Jadi saling menunjang begitu, ya. Nah, begitu. Oke. Apakah kita harus memenuhi masalah amar putusan dari hakim bahwa kita harus membayar 1 juta itu sebagai lawyer? Iya, kita ini kan orang yang taat hukum, ya kan? Masa nggak bayar? Insya Allah saweran lah kita. Ya, saya sumbang 10.000. Ya nggak apa-apa, masing-masing rakyat Indonesia sawer 1 rupiah. Nanti bisa memenuhi lebih daripada itu, ya kan? Ya intinya seperti itu. Ada korelasinya nggak sih antara putusan MK dengan putusan ijazah? Ya kita boleh menganalisa ya. Sebenarnya begini, mereka kan bisa melakukan putusan sela ini minggu lalu ya. Berarti kalau minggu lalu tanggal berapa Bang? 22 kurangin 7. Tinggal 15 ya? 15, itu bisa, ya kan? Tapi tidak dilakukan, mungkin melihat konstelasi politik dulu, ya kan? Iya dong, kami sebenarnya menunggu-nunggu kapan kami dipanggil, kalau nggak dipanggil-panggil ini. Dan ternyata dilakukan setelah tanggal 22, ya setelah kemenangan di tangan, ya kan? Sempurna, kata lagu itu, sempurna, gitu ya. Udah sempurna, ya gampang semua diatur begitu. Berarti mungkin semua dong ini si rejim, kalau kayak gini. Kita sebenarnya begini ya, masih berharap bahwa hukum itu harus suprem, harus ditegakkan, ya kan? Ini hanya boleh dikatakan sebagai indikasi, bolehlah untuk kekhawatiran kita. Tapi kita masih berharap bahwa punggawa-punggawa hukum ini masih orang benar. Makanya nanti ya bangsa Indonesia, Anda tuh teliti, hakim-hakim MK, hakim-hakim pengadilan itu pilih orang yang bersih, yang nggak ada masalah, ya yang tidak tersandra. Betul atau tidak? Karena kalau sudah tersandra itu tadi sen kiri belok kanan, ya kan? Saya kira begitu. Cuma juga kalau ada keberanian. Ya, makanya tadi moralitas penting, ada keberanian, ya itu gabungan lah semuanya, ya kan? Apalagi mereka itu sebenarnya dalam bekerja ada yang dinamakan dengan Sabta Karsa Utama, 7 etika hakim serta pola berakhlak dan budi pekerti hakim itu sendiri, seperti tidak independensi, tidak berpihak, kesetaraan, kecerdasan, ketelitian, ya, dan kesopanan serta kepantasan. Ya. Kalau misalkan demokrasi yang sekarang memang amburadul, apakah ini juga ada kaitannya dengan hukum yang sekarang juga amburadul? Nanti kita bicara, itu masih panjang lagi ya. Oke. Benar, saudara-saudara, pengumuman breaking news.
Ibu Kurnia baru menemui Ketua PN. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung saja ya. Kami berusaha menemui ya ketua pengadilan dan seperti biasa tentu jawabannya normatif. Sedang rapat lah atau sedang apa ya, terserah saja. Ini nggak ditemui ya? Tidak ditemui, tidak bisa ditemui. Istilahnya sudah nunggu lama nih. Kemudian mau bertemu juga dengan PP-nya, wakil juga tidak bisa. PP-nya juga alasannya kita sudah menyetujui ini adalah merupakan persidangan ikut atau elektronik ya. Padahal saya mengatakan kami tidak pernah menyetujui. Kita nggak pernah tanda tangan gitu ya? Jadi kasihan satpamnya nanti. Ini lebih baik kita ini aja. Kami langsung tadi menuju ke kemana tadi PTSP ya. Tapi karena kelamaan kami cari sendiri. Ini sudah terbaca. Informasi putusan nomor 610-G/2023 PNJKT-PST tanggal putusan Kamis 25 April 2024 ya. Bunyi keputusannya adalah amar putusan, salinannya belum kita dapatkan, mengadili 1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, tergugat 5, tergugat 6, tergugat 7 dan turut tergugat 1 tersebut. 2. Menyatakan, ini penting nih, menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara ini. Tidak berwenang ya. 3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.626.000 dan sudah dikabulkan, rakyat dihukum untuk membayar biaya perkara. Itulah 3 amar keputusan nomor 610 ya garing PDT.G/2023 PNJKT-PST. Boleh lanjut? Bagaimana sikap? Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya paham sebagaimana saya, Anda hadir kemari sangat ingin tahu ya akan bagaimana kelanjutan dari perkara ijazah palsu Joko Widodo. Boleh gugat balik. Nah, dan ternyata untuk putusan setelah pihak pengadilan sudah memutuskan secara online. Kami bukan tidak tahu. Kami hadir ke sini karena kami ingin untuk menemui Ketua Pengadilan Negeri agar beliau mengetahui bahwa kami tidak setuju dengan keputusan yang sifatnya online tersebut. Tolong pegang, ya. Yeah. Lalu bagaimana? Kami ingin sebenarnya kembali menyatakan pendapat kami agar mereka mereschedule untuk bisa dilakukan sidang offline. Jadi kalau mereka memberikan keputusan setelah, nyatakan keputusan tersebut dalam sebuah sidang yang didengarkan oleh termohon dan pemohon. Pasal 185. Sesuai pasal 185. Diucapkan di dalam persidangan ya, 185 HIR. Tapi kami sangat mengerti. Inilah upaya yang bisa dilakukan oleh pengadilan ya untuk tidak bertemu langsung dengan kami para pemohon yang sangat ganas-ganas ini, mungkin mereka begitu ya. Padahal sebenarnya kita sedang mencari kebenaran. Perlu Anda ketahui ya, gugat ijazah palsu jilid 2 di Surakarta itu belum pernah menunjukkan ijazah asli Joko Widodo. Sampai detik ini. Akan tetapi 2 orang sudah dihukum 4 tahun ya. Bayangkan. Gus Nur dan Bambang Tri. Gus Nur dan Bambang Tri. Orangnya dihukum, tapi Jokowi tidak ada kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya mana yang asli tersebut. Ya, 14 kali persidangan, betapa gigihnya kita menginginkan agar dihadirkan wakil dari Jokowi, bukan jaksa negara. Kenapa? Karena ini soal pemalsuan. Mau dia presiden tidak soal, tapi dia adalah subjek hukum yang melakukan pemalsuan tersebut. Harusnya tidak menggunakan jaksa negara atau yang mewakilinya. Ya, Presiden Habibie sudah menunjukkan sebuah teladan yang baik. Ketika urusan itu menyangkut diri dia pribadi, dia tidak menggunakan jaksa negara. Hanya kali inilah ya Joko Widodo dengan sombongnya menggunakan jaksa negara. Kami tidak terima, 14 kali persidangan kita selalu menolak. Akhirnya hari itu tiba, di mana ya Otto Hasibuan datang dengan pasukannya tentu saja ya untuk hadir di persidangan, dan cukup sekali saja Anda bisa melihat bagaimana riak wajah hakim pada saat itu berbahagia. Dan semua keinginan Otto Hasibuan diikuti, termasuk sidang-sidang yang akan datang berlanjut dengan online. Padahal kami tidak setuju. Kami percaya, dan Prof. Egy ya, yang paham hukum ini, bahwa sidang perdata itu mengenai konsensus, kebersetujuan kedua belah pihak. Ada kesepakatan ya, tidak bisa diputuskan oleh pihak pengadilan sendiri berdasarkan kehendak daripada salah satu pihak gitu. Nah, tapi ini yang terjadi. Kami paham karena kita bicara soal pendekatan kekuasaan ya. Nah, oleh karena itu kami mengatakan pada hari ini bahwa keputusan sudah diucapkan. Nah, tentu saja kami akan sami'na wa ata'na kepada Bang Egy selaku ketua kami,
Tapi kami ingin mengatakan ini tindakan yang sangat pengecut. Sangat pengecut. Ya, hadapi dong ya, buka perkaranya. Otto mengatakan ada ijazah aslinya. Tunjukkan cash flows. Ya, tunjukkan saja. Tapi ternyata tidak mampu tunjukkan. Maka kami berkesimpulan inilah belok-beloknya supaya nggak memperlihatkan ya. Dan perlu Anda ketahui, hari ini tanggal 25, 3 hari setelah tanggal 22 pengumuman daripada keputusan perkara PHPU di MK ya. Mohon maaf, kami harus ya mempunyai pemikiran analisis bahwa ini disengaja untuk melihat kondisi setelah tanggal 22 ya. Konstelasi politik memanas ya. Nanti akan dilihat ini. Ya, saya sama analisanya begini. Mungkinkah orang yang sudah bakal menang di MK mau kalah? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan. Sama seperti sekarang ini. Orang ini akan terus mempertahankan bahwa dirinya tidak bersalah, bahwa dia punya ijazah asli itu walaupun tidak pernah diperlihatkan. Ya, nanti kami berharap rakyat akan terus menang. Justru makin kita terus dizolimi, ini menunjukkan kemenangan rakyat. Karena kalau mereka yang benar, gampang kok, tinggal ditunjukkan. Tapi mereka tidak mampu menunjukkan hal tersebut. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya tahu bagi pendukung keadilan kebenaran ya sudah kecewa yang pertama karena itu ya Hakim MK Soehartoyo menunjukkan keberpihakannya yang salah ya, sen kiri belok kanan. Selama beberapa sen kiri belok kanan itu biasanya emak-emak ya. Dan itu bukan karena jahat, karena pikiran emak-emak itu memang begitu. Kenapa diikuti oleh Hakim MK ya kan? Mereka selama ini memberi harapan palsu kepada kita. Seakan-akan ingin memperbaiki keadaan, ya kan? Akan memberikan kejutan sebuah keputusan. Ternyata kita benar-benar terkejut. Terkejutnya kenapa? Dia mengatakan akan memberikan sebuah kesenangan lah kepada bangsa Indonesia. Keputusan yang akan berbeda, sebuah keadilan. Nggak tahunya, justru dialah faktor yang menyebabkan kekalahan kita. Betul? Nah, oleh karena itu, saya sudah bilang, jangan pernah berharap kepada manusia, pasti akan kecewa. Even dia adalah seorang hakim ya. Nah, oleh karena itu kecuali tentu saja kodi atau hakim-hakim yang amanah, yang beriman. Nah, hari ini kita sudah melihat bahwa benar yang dikatakan oleh salah satu hakim MK juga, yaitu Harif Hidayat, semua sudah terkooptasi. Ya, eksekutif, yudikatif, legislatif, ditambah lagi partai politik dan satu lagi pers, kecuali kalian yang tidak ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Termasuk si Harif Hidayat terkooptasi. Iya. Ya, begitulah ya. Nah, semoga kita berharap satu lagi ini, walaupun agak kemana-mana nih saya ngomong, semoga orang yang kita dukung akan istiqomah, tidak akan masuk kemana-mana, tetap jadi oposisi, agar bangsa ini segera bisa diperbaiki pada kondisi berikutnya atau waktu yang tidak lama lagi. Betul? Racikan Berita